Pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability yang merupakan turunan dari readable. Artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan adalah hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Sakri dalam Harja Sujana menjelaskan bahwa keterbacaan merupakan antara ketedasan dan kejelahan. Ketedasan berhubungan dengan keterbacaan bahasa, sedangkan kejelahan berhubungan dengan keterbacaan tata huruf. Formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang lazim digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas rendah adalah formula keterbacaan dari Space yang dibuat pada tahun 1933. Sedangkan yang sering digunakan di kelas 4-16 adalah rumus yang dibuat Dell dan Cole yang diperkenalkan pada tahun 1947. Kedua formula keterbacaan tersebut merupakan faktor utama yang sama mendasari penggunaan formula tersebut, yaitu panjang rata-rata kalimat dan persentase kata-kata sulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung grafik Fry dan grafik Rigor. Yang pertama, grafik Fry. Grafik Fry diciptakan oleh Edward Fry. Grafik Fry diperkenalkan pada tahun 1977. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana. Langkah-langkah penggunaan grafik Fry adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlukan sebagai suatu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan ke dalam grafik Fry. Pertemuan antara baris vertikal dan baris horizontal menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Yang kedua, langkah grafik Rigor. Grafik Rigor diperkenalkan oleh Anton Rigor. Grafik Rigor menilai keterbacaan berdasarkan panjang kalimat atau kata. Teori Rigor menyatakan bahwa semakin panjang suatu kalimat akan lebih sulit dibaca oleh kemampuan membaca tertentu. Langkah menghitung grafik Rigor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang tidak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata. Oleh karenanya, angka-angka tidak dihitung ke dalam perhitungan sebuah kata. Yang kedua, menghitung jumlah kata sampai pada per 10 terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Fry dalam menghitung jumlah rata-rata kalimat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata yang sulit, yaitu kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan unsur sistematisnya. Kata-kata yang tergolong dalam kategori sulit ialah kata-kata yang terdiri atas 6 atau lebih huruf. Kata-kata yang jumlah hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori sulit. Yang keempat, atau yang terakhir, hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 dapat diplotkan ke dalam grafik Rigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Selanjutnya adalah pengertian teknik uji rumpang. Terkait dengan pengertian teknik uji rumpang, Hittelman dalam Haryadi pada tahun 2014 halaman 191 menyatakan bahwa teknik uji rumpang ialah sebuah teknik penghilangan kata-kata sistematis dari wacana dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Manfaat teknik uji rumpang. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk
Yang pertama, menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca siswa atau pembaca, yakni tingkat independen, instruksional atau frustasi. Dan yang terakhir ialah mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan teknik uji rumpang. Dalam penerapannya, teknik uji rumpang mempunyai keunggulan dan kelemahan. Beberapa keunggulan teknik uji rumpang menurut para ahli akan dipaparkan sebagai berikut. Menurut Hardja Sujana mengatakan bahwa teknik uji rumpang diakui sebagai tes keterbacaan yang valid untuk pembaca yang berbahasa ibu. Menurut beliau, hal ini sesuai dengan pembaca bahasa Indonesia yang umumnya mempunyai bahasa ibu, bahasa daerah, atau bahasa Indonesia. Pandangan senada dikemukakan pula oleh Damayanti bahwa teknik uji rumpang terbukti sebagai tes yang sangkil dan mangkus. Selain mempunyai keunggulan, teknik uji rumpang mempunyai kekurangan. Ahli Schlesinger pada tahun 1968 meragukan kevaliditasan pengguna teknik uji rumpang. Menurutnya, ketepatan seseorang dalam pengisian bagian-bagian yang dihilangkan belum tentu berdasarkan atas pemahamannya terhadap wacana, melainkan didasarkan atas pola-pola ungkapan yang telah dikenalnya. Selanjutnya, pengertian kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca yakni perpaduan dari kemampuan motorik (gerak mata) atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dapat membaca. Menurut Hardja Sujana dan Mulyati tahun 1987. Dengan kata lain, kecepatan efektif membaca merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Faktor kecepatan efektif membaca. Hardja Sujana 1992 mengidentifikasi 5 faktor sebagai pemengaruh kemampuan membaca, yakni yang pertama, latar belakang pengalaman. Yang kedua, kemampuan berbahasa. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Yang keempat, tujuan membaca. Dan yang terakhir yaitu berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Manfaat kecepatan efektif membaca. Teknik uji rumpang mempunyai 2 manfaat, yaitu untuk mengukur tingkat keterbacaan dan melatih keterampilan membaca. Hardja Sujana dan Mulyati ada 3 manfaat yang terkait dengan hal ini, yaitu menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca siswa atau pembaca. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Teknik-teknik kecepatan efektif membaca. Yang pertama, teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Yang kedua, teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenalnya atau dipahaminya tidak dihiraukan. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Yang keempat, teknik baca tatap atau scanning, atau dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas, cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan.